Di antara lembah-lembah tandus Timur Tengah, terdapat sebuah tempat yang diyakini pernah menyimpan tragedi paling sunyi dalam sejarah manusia. Di sanalah ribuan tubuh runtuh serentak, seolah kematian turun tanpa suara. Namun yang menggetarkan dunia adalah bukan bagaimana mereka mati, tetapi bagaimana mereka hidup kembali. Kisah ini dinukil dalam kitab suci, ditafsirkan oleh para ulama, dan dibicarakan dalam banyak riwayat. Nabi Hazkil diperintahkan oleh Allah yang Maha Tinggi untuk menyaksikan kebangkitan sebuah kaum yang telah lama menjadi tulang kering. Tetapi di balik kisah agung ini, ada lapisan misteri yang jarang disentuh. Apakah yang sesungguhnya terjadi di lembah itu? Mengapa lembah itu tiba-tiba hilang dari peta sejarah? Mengapa tablet-tablet kuno menggambarkan pusaran cahaya di atas tulang-tulang? Dan mengapa bahasa langit turun pada hari ketika kehidupan kembali merajut tubuh manusia? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuka perjalanan kita memasuki kisah paling gelap dalam sejarah iman. Artefak yang membangunkan rasa takut. Semuanya bermula dari penemuan sebuah tablet batu oleh tim arkeolog modern. Ukiran pada permukaannya menggambarkan tulang belulang yang tersusun dalam spiral raksasa, pola yang tidak dikenal dalam seni kuno manapun. Para peneliti gemetar ketika menyadari pola itu identik dengan fenomena yang disebut dalam tafsir tentang lembah kematian. Di samping tablet itu, ditemukan tulang manusia dengan bekas luka yang tidak lazim. Tidak ada tanda peperangan, tidak pula jejak wabah. Seakan-akan seluruh bangsa itu terjatuh tanpa sebab fisik. Misteri ini memaksa para ahli untuk membandingkannya dengan kisah Nabi Hazkil yang tertulis dalam kitab suci. Ilustrasi yang terpahat pada batu menunjukkan siluet seorang pria berdiri sendiri di tengah lembah. Sementara dari langit turun cahaya menyerupai untaian benang putih. Banyak ahli meyakini sosok itu adalah Hazkil, meski tidak ada catatan sejarah luar yang menyebut namanya secara lengkap. Pertanyaannya, mengapa simbol-simbol itu muncul kembali sekarang? Apakah penemuan ini hanya kebetulan atau sebuah pesan yang bangkit dari tanah yang telah lama membungkam rahasianya? Dalam berbagai penafsiran kitab suci, Nabi Hazkil dikenal sebagai seorang hamba yang mendapat perintah untuk menyaksikan kebangkitan kaum yang mati di lembah luas. Kisahnya muncul bersamaan dengan peristiwa yang mengguncang iman dan akal manusia. Sebuah bangsa yang melarikan diri dari wabah, tetapi justru memicu murka ilahi. Kaum itu berjumlah ribuan. Mereka keluar dari kampung karena rasa takut, berharap luput dari takdir. Namun Allah yang Maha Tinggi mematikan mereka sekaligus, bukan sebagai hukuman semata, tetapi sebagai tanda kekuasaan yang tidak mampu dijangkau logika manusia. Mereka menjadi tulang-tulang bersirakan, kering dan hening. Hazkil diperintahkan Allah yang Maha Pengasih untuk memanggil tulang-tulang itu. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ia melihat sendiri bagaimana tulang-tulang itu saling mendekat, bersambung, membentuk tubuh, kemudian dibalut daging. Peristiwa yang mustahil dijelaskan dengan bahasa manusia. Peristiwa itu menjadi hujah besar, pengingat bagi generasi setelahnya, bahwa kehidupan dan kematian bergerak di bawah satu kehendak. Namun, bagi para sejarawan modern, kisah ini menyimpan data yang belum pernah ditafsirkan. Apa yang sebenarnya terjadi di lembah itu? Dan mengapa bangsa tersebut lenyap tanpa meninggalkan nama? Interpretasi yang disembunyikan. Beberapa teks kuno yang nyaris tidak pernah disebut dalam pembahasan resmi menggambarkan lembah itu bukan hanya tempat kematian, tetapi sebuah lokasi eksperimen kuno. Eksperimen siapa? Tidak ada yang tahu. Tetapi simbol-simbol alkimia yang terpahat di bebatuan memberi petunjuk bahwa kaum itu pernah berhubungan dengan ilmu terlarang. Ada penafsiran alternatif yang mengatakan kaum tersebut mencari angin kehidupan, sebuah kekuatan primordial yang mereka yakini dapat menolak wabah. Mereka mengubah lembah itu menjadi tempat ritual besar, berharap bisa memanggil kekuatan yang dapat mengubah takdir manusia. Namun alih-alih menyelamatkan diri, mereka justru seperti diserap energinya. Beberapa arkeolog menemukan jejak elektromagnetik yang tidak mungkin tercipta tanpa fenomena luar biasa. Seakan-akan energi kehidupan mereka ditarik secara serentak. Hazkil, menurut sebagian ulama, diperintahkan untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri
kebangkitan itu sebagai bukti bahwa manusia tidak boleh bermain-main dengan kekuasaan yang tidak mereka ketahui. Apakah kaum itu dihancurkan oleh kesalahan eksperimen atau oleh ketentuan yang tidak dapat mereka hindari? Misteri ini menjadi pusat episode kita. Teori kunci dan bukti spekulatif. Fenomena elektromagnetik yang ditemukan di lembah itu menunjukkan pola aneh. Gelombang terputus-putus seperti denyut jantung raksasa yang berhenti. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa energi besar pernah menghantam wilayah itu ribuan tahun lalu. Mungkin badai listrik langit yang tidak tercatat sejarah. Di beberapa manuskrip kuno ditemukan istilah angin yang memanggil roh. Banyak ahli meyakini frase ini menggambarkan fenomena energi atau suara yang memicu reaksi tubuh atau tulang manusia. Namun sebagian lainnya menyebut itu sebagai metafora untuk perintah Allah yang Maha Tinggi, yang memerintahkan kehidupan untuk kembali. Beberapa pengkaji berpendapat, kebangkitan kaum itu bukan berasal dari dalam tubuh mereka, melainkan dari sebuah energi yang diperintahkan turun dari langit. Energi yang bekerja mengikuti hukum yang hanya dipahami oleh para nabi. Teori ini dianggap berbahaya karena mendekati wilayah teknologi metafisik. Apakah energi itu sama dengan pola spiral yang ditemukan pada tablet batu modern? Ataukah itu hanya jejak suatu fenomena alam langka yang disalahpahami manusia kuno? Tidak ada yang tahu pasti, tetapi setiap penemuan baru justru menambah misteri, bukan menjawabnya. Dampak kebangkitan kaum itu. Bangsa yang bangkit itu kembali hidup dengan ingatan sebelum dan sesudah kematian. Mereka membawa trauma spiritual yang membuat mereka berbeda dari manusia lain. Banyak riwayat menyebutkan, kaum itu menghuni berbagai wilayah baru setelahnya, membawa pesan bahwa kematian bukan akhir mutlak. Kerajaan-kerajaan di sekitar lembah itu ketakutan. Jika ada kekuatan yang dapat menghidupkan kembali mereka yang telah mati ratusan tahun, maka kekuatan apa yang menunggu untuk menuntut balasan? Beberapa raja menyembunyikan catatan sejarah tentang peristiwa itu untuk menghindari kepanikan. Bangsa itu menjadi saksi hidup tentang kekuasaan Allah yang Maha Tinggi. Namun sebagian besar dari mereka memilih diam, seakan kisah kebangkitan itu menjadi luka yang tidak ingin mereka ingat. Kebangkitan yang agung itu ternyata bukan berkah sederhana. Ia juga membawa rasa gentar yang tak terjelaskan. Lembah tempat mereka bangkit akhirnya dilarang untuk dikunjungi. Nama lembah itu dihapus dari peta, hanya muncul dalam riwayat dan tafsir. Dunia hanya mengingat kebangkitannya, tetapi bukan nama tempatnya. Seolah alam sendiri ingin menghapus jejaknya. Kebenaran di balik peristiwa. Pada puncaknya, kisah ini bukan lagi sekadar legenda, tetapi teka-teki yang menghubungkan sains, sejarah, dan wahyu. Mengapa Allah yang Maha Tinggi memilih Hazkil untuk menyaksikan peristiwa yang begitu menggetarkan? Mengapa bangsa itu dibangkitkan, bukan bangsa lain? Beberapa peneliti modern meyakini bahwa lembah itu menyimpan memori tanah. Fenomena di mana peristiwa besar meninggalkan jejak energi yang dapat terdeteksi ribuan tahun setelahnya. Jika demikian, kebangkitan itu mungkin meninggalkan pola yang kini kembali muncul ke permukaan. Para ahli kitab suci menyebut peristiwa itu sebagai pembuktian bahwa kehidupan dapat diberikan kembali kapan saja sesuai kehendak Tuhan. Sementara para arkeolog menganggapnya sebagai peristiwa yang melibatkan sebab-sebab yang tidak dapat dipahami. Dua dunia bertemu dalam satu titik gelap yang sama, tetapi pada akhirnya hanya satu kesimpulan yang bisa diterima. Kebangkitan itu adalah tanda kekuasaan yang tidak pernah dapat direduksi oleh logika. Sebuah peristiwa yang dibiarkan Allah tetap misterius, agar manusia terus mencari dan tidak sombong di hadapan kehidupan. Peringatan bagi peradaban modern. Kisah Hazkil bukan sekadar sejarah, tetapi peringatan bagi manusia modern yang kini bermain di wilayah rekayasa kehidupan. Ketika manusia mencoba menciptakan kembali napas kehidupan, mereka mendekati batas yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Dunia hari ini kembali menyentuh teknologi yang dapat mengubah tubuh, memodifikasi gen, bahkan membangkitkan memori buatan. Semua ini mengingatkan kita pada kaum yang pernah mencoba menghindari takdir, tetapi justru menghancurkan diri mereka sendiri. Kisah lembah kematian mengajarkan bahwa tanpa izin Tuhan segala eksperimen manusia
akan berujung pada kehancuran dan kekosongan, dan bahwa kehidupan tidak pernah benar-benar berada di tangan siapapun kecuali Pencipta. Maka pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi di lembah itu, tetapi apakah umat manusia sedang mengulangi langkah yang sama? Sebuah pertanyaan yang menggantung, menunggu jawabannya di masa depan yang sedang kita bangun saat ini.